Adegan dibuka dengan Kohei yang tampak lemas dan kurang sehat. Melihat kondisi itu, Kenggo dan Ayu segera menyarankan agar ia pergi berobat ke klinik Tongfang. Namun dalam perjalanan menuju klinik, Kohei tiba-tiba kehilangan fokus, perhatiannya teralihkan oleh sosok misterius yang tak dikenalnya. Keesokan harinya, Kohei tetap memaksakan diri untuk masuk sekolah. Anehnya, perasaan dibuntuti masih terus menghantuinya. Seolah ada seseorang yang terus mengawasinya dari kejauhan. Saat pelajaran olahraga, suasana berubah. Hadirlah seorang siswa pertukaran dari New York bernama Mark. Tidak hanya tampan, Mark juga memiliki keahlian olahraga yang luar biasa, bahkan mampu menyaingi kemampuan Kohei. Para siswi pun langsung terpikat oleh pesonanya. Merasa posisinya sebagai cowok paling keren terancam, Kohei mulai menyelidiki asal-usul Mark. Namun ketika ia mencoba membuntuti pria bule tersebut, Mark tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa jejak. Cerita pun beralih ke markas Melzar. Di sana, Mother Melzar tengah mempersiapkan sebuah ritual dengan 4 medali sakti yang telah ia kumpulkan. Keempat medali ini memiliki kekuatan untuk berubah menjadi armor ksatria tangguh, yang mampu menghancurkan Bifigter. Meski berada jauh, Sage Guru bisa merasakan adanya kekuatan besar yang sedang bangkit. Sayangnya, Dazel masih belum tahu siapa yang akan dipilih sebagai pengguna armor tersebut. Mother Melzar pun mengungkapkan rencananya, ia akan membangkitkan 4 jenderal kegelapan yang tertidur lama untuk mengenakan armor itu. Sebagai langkah awal, ia memerintahkan Dazel agar menciptakan kekacauan guna memancing kemunculan para Bifigter. Benar saja, tak lama setelah Dazel dan Roxel membuat keributan, para Bifigter pun muncul dengan kendaraan andalan mereka. Namun kondisi Kohei yang masih belum pulih membuatnya lengah. Tank Kabutoran miliknya terkena serangan dan ia terpental keluar. Di luar, para kroco Dazel sudah menunggu dan langsung mengurung Kohei yang terlihat jelas sedang dalam kondisi tidak fit. Ia pun dengan mudah dikalahkan. Melihat situasi semakin genting, Bifigter lainnya menggunakan senjata elektromagnetik mereka untuk menahan serangan dan mundur sementara. Dari kejauhan, terlihat sosok Mark yang memperhatikan pertarungan itu dengan penuh perhatian seolah menyimpan sesuatu. Berpindah ke markas Melzar. Ritual pun dimulai. Mother Melzar memusatkan energinya untuk membangkitkan kekuatan armor serangga dari keempat medali. Cahaya dari medali itu perlahan menjelma menjadi energi murni yang melayang dan menempel ke tubuh 4 jenderal yang tengah tertidur. Dengan suara penuh keangkuhan, Mother Melzar memberi perintah untuk menghancurkan Bifigter. Sementara itu, para Bifigter yang sebelumnya mundur memutuskan untuk beristirahat sejenak. Mereka bahkan mengajak Kohei makan agar kondisinya pulih kembali. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Masaru mendapat kabar bahwa kekacauan kembali terjadi di kota. Tanpa pikir panjang, ketiganya pun langsung meluncur ke lokasi kejadian. Sesampainya di tempat, mereka bertemu dengan Sage Guru. Dengan nalurinya yang tajam, Sage memberi peringatan, "Aku merasakan sesuatu." Keempat kesatria dari medali telah dibangkitkan oleh Melzar. Belum sempat mereka menyusun strategi, sebuah mobil sedan misterius tiba-tiba muncul. Mereka mencoba memeriksanya. Namun mendadak mobil itu melaju sendiri dan menculik Ayu. Kohei dan Kenggo segera mengejar, namun mobil itu tampaknya dikendalikan oleh kekuatan gaib. Tidak ada pengemudi, dan kecepatannya tak bisa dihentikan. Mobil terus melaju menuju sebuah gudang tua. Walau mereka sudah berusaha menghentikannya dengan kekuatan penuh, kendaraan itu tetap menabrak keras. Namun berkat refleks cepat dan kekuatan super mereka, ketiga Bifigter berhasil berubah tepat waktu dan selamat dari kecelakaan itu. Dari dalam bayang-bayang gudang yang gelap, 4 siluet mulai mendekat. Mereka adalah para kesatria kegelapan yang baru saja dibangkitkan, The Scorpion, sang pemimpin yang berasal dari medali kalajengking, Delinger dari medali kelabang yang mengerikan, Kilmantis mewakili belalang sembah, dan Bizak sang lebah pembawa sengatan maut. Setelah perkenalan singkat ala anak baru yang langsung bawa masalah, keempat kesatria gelap ini langsung menyerbu. Pertarungan pun pecah, dan kali ini, para Bifigter benar-benar kewalahan. Serangan mereka tak berarti apa-apa di hadapan kekuatan 4 kesatria baru itu. Bahkan ketika Sage Guru menyarankan penggunaan senjata khusus, tetap saja tak mempan. Tiba-tiba dari kejauhan, muncul Mark. Siswa pertukaran yang selama ini hanya memerhatikan dari balik bayangan. Tanpa ragu ia berlari dan langsung menghajar The Scorpion. Tapi hanya dengan satu gerakan, Mark pun dibanting ke tanah. Namun Mark tak tinggal diam. Dengan wajah marah, ia mengaktifkan alat transformasinya.
Komandernya berbentuk capung berubah di hadapan semua orang. Para B-Fighter terkejut. Ada orang lain yang bisa berubah seperti mereka. Terutama Kohei yang tak menyangka bahwa saingannya di sekolah ternyata juga seorang pahlawan super. Mak ini tampil dalam wujud baru, B-Fighter Yanma, sang kesatria capung. Dengan armor aerodinamis dan senjata canggih. Ia berdiri gagah menghadapi para kesatria kegelapan. Meskipun pertempuran tak berjalan mudah, Mak berhasil membuat 4 kesatria itu kewalahan. Dan sejak saat itu pertarungan baru pun dimulai. Meski baru pertama kali terjun ke medan tempur, Mak menunjukkan bahwa dirinya bukan lawan sembarangan. Dengan satu tembakan akurat dari senjata Tanbougannya, ia berhasil melemparkan Delinger hingga terpelanting jauh. Aksi mengejutkan itu memberi semangat baru bagi ketiga B-Fighter yang akhirnya bergabung dalam pertarungan. Namun rupanya, keempat kesatria Melzart memutuskan untuk mundur. Mereka sadar, kekuatan baru di pihak lawan tak bisa dianggap remeh. Strategi harus diubah, dan mereka butuh waktu untuk menyusun rencana berikutnya. Usai pertempuran, suasana tidak sepenuhnya tenang. Kohei tampak kesal, bukan karena musuh, melainkan karena Mak kembali mencuri perhatian. Tak hanya kuat, Mak juga santai dan penuh percaya diri. Bahkan ia sempat memberikan bunga pada Ayu sebagai salam perkenalan. Momen itu sukses membuat darah Kohei mendidih. Kemarahan Kohei memuncak saat mereka kembali ke markas. Di sana ia melihat adiknya Yui yang sedang digoda oleh Mak. Pertengkaran kecil pun tak terhindarkan. Kata demi kata terlontar, hingga akhirnya Yui menangis dan pergi meninggalkan mereka. Situasi mulai reda ketika Sage Guru dan Masaru memasuki ruangan. Masaru kemudian memperkenalkan siapa Mak Windy sebenarnya. Ia adalah seorang atlet karate dan tinju yang juga bekerja di Cosmo Academia cabang New York sama seperti Takuya. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah pengakuan bahwa Mak juga memiliki medali seperti milik Melzart, yaitu medali dengan simbol capung. Semua terdiam. Tak ada yang menyangka ada orang lain yang memiliki medali selain musuh. Masaru pun mulai mengungkap sejarahnya. Setelah kekalahan makhluk jahat bernama Ghoum, tubuhnya meledak dan melepaskan 8 titik cahaya yang terbang entah kemana. 8 cahaya itu berubah menjadi 8 medali yang kini tersebar di seluruh penjuru bumi. Salah satunya adalah medali capung yang kini dimiliki oleh Mak. Pemberian langsung dari Takuya. Medali itu kemudian diproses menjadi Commander, alat transformasi yang membuatnya bisa berubah menjadi B-Fighter Yanma. Sama seperti Melzart, kemungkinan besar setiap medali lain juga menyimpan jiwa pengguna yang belum mereka ketahui identitasnya. Sementara itu, di markas Melzart, keempat kesatria kegelapan sedang menertawakan Dazel dan Roxel. Mereka mencemooh betapa tidak bergunanya dua monster itu. Karena setelah 28 episode berlalu, belum satu pun dari mereka berhasil mengalahkan B-Fighter. Tapi di tengah candaan, Delinger terlihat masih dipenuhi amarah. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak oleh Yanma yang baru muncul. Ia bersumpah akan membalasnya, dalam duel 1 lawan 1. Di tempat lain, Mak mulai membaur dengan para B-Fighter dan mempelajari budaya Jepang. Ia menikmati makanan lokal, menonton anime, dan mulai memahami gaya hidup rekan barunya. Saat sedang berjalan-jalan, Mak mendengar teriakan panik dari dalam sebuah bus. Dengan naluri heroiknya, ia segera mendekat dan masuk ke dalam untuk menyelamatkan penumpang. Tapi semua itu hanyalah jebakan. Begitu masuk, para penumpang palsu itu menjatuhkannya. Bus itu mulai melaju dengan liar. B-Fighter yang menyusul dari belakang langsung berpencar untuk mengejar bus dari berbagai arah, berusaha menghentikan kendaraan misterius sebelum semuanya terlambat. Situasi semakin genting. Tanpa pikir panjang, Kohei melompat ke atas bus yang sedang melaju kencang tanpa kendali. Misinya menghentikan bus dan menyelamatkan para penumpang. Namun di tengah upaya itu, sopir dan penumpang justru pingsan, membuat kendaraan besar itu semakin liar menuju jurang maut. Dalam kekacauan itu, Kohei tergelincir dan nyaris jatuh. Hanya bergelantungan di bagian depan bumper bus. Di saat yang sama, Delinger perlahan mendekat dan langkahnya menggetarkan tanah. Melihat itu, Mak segera keluar dari bus untuk menghadangnya. Tanpa basa-basi, Delinger yang masih dipenuhi amarah melayangkan serangan brutal pada Mak dengan senjatanya. Tak ada pilihan lain, Mak pun berubah menjadi B-Fighter Yanma dan mulai melawan. Sementara itu, Kohei yang tergantung nyaris putus asa. Ia menghubungi Kenggo dan Ayu. Tak butuh waktu lama, keduanya datang dan berhasil menyelamatkan Kohei serta para penumpang sebelum bus benar-benar meluncur ke jurang.
Namun belum sempat menarik napas lega, Delinger kembali menyerang dan berhasil menjatuhkan Commander milik Kohei. Kohei melompat terjun demi mengambil kembali perangkat transformasinya. Ia pun berubah menjadi Kabuto dan siap untuk bertarung. Bersama Kenggo dan Ayu, mereka bahu-membahu menghentikan bus tepat di tepi jurang. Ketiganya lalu bersatu dengan Mark, dan keempat B-Fighter itu bersiap menghadapi Delinger. Para penumpang yang ternyata masih dikendalikan musuh mendadak menyerang para B-Fighter. Di tengah kekacauan itu, Mark kembali menunjukkan kekuatannya. Dengan satu serangan tajam dari Tan Bougan, ia berhasil menjatuhkan Delinger dan membebaskan para penumpang dari hipnosis jahat. Kohei yang semula memusuhi Mark, kini mulai mengakui kekompakan mereka. Tak ada lagi rasa iri, hanya semangat bertarung demi keadilan. Empat B-Fighter pun maju bersama menghadapi Delinger yang kini tidak sendiri. Ketiga kesatria Melzart lainnya muncul, The Scorpion, Bizak, dan Kilmantis. Pertempuran besar 4 lawan 4 pun tak terhindarkan. Karena keempatnya sama-sama pengguna armor serangga, pertarungan berlangsung seimbang dan seru. Dalam momen krusial, saat Mark mulai terdesak oleh Delinger, ia mengambil keputusan mengejutkan, menyerahkan senjata Tan Bougan-nya pada Kohei. Dengan naluri tempurnya, Kohei menembakkan senjata itu secara presisi dan berhasil memukul mundur para kesatria Melzart. Misi menyelamatkan berhasil. Tapi kemenangan itu membawa kejutan. Mark secara resmi menyerahkan Tan Bougan pada Kohei. Semua terdiam ketika Mark berniat kembali ke Amerika. Tujuannya sejak awal hanyalah untuk membantu B-Fighter serta menyampaikan informasi penting, yaitu masih ada 3 medali yang tersisa, yang kini berada di tangan pendekar kuat di berbagai penjuru dunia. Mark mempercayakan Kohei untuk menggunakan Tan Bougan dan memimpin pencarian para pemilik medali sebelum Melzart menemukannya terlebih dahulu. Tapi mereka harus bersiap. Karena para pemegang medali yang tersisa bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah petarung cerdas, penuh strategi, dan selalu satu langkah lebih maju. Kata-kata itu terbukti tak lama kemudian. Kilmantis kesatria belalang sembah pun mengamuk di sebuah kota. Di sisi lain, seorang pemuda misterius tiba di Jepang, membawa medali emas yang bersinar memancarkan aura yang kuat. Kembali ke medan kerusuhan, Ayu datang tepat waktu, menyelamatkan seorang nenek dari serangan maut Kilmantis. Tapi saat Ayu terkena serangan dan terluka parah, Kenggo dan Kohei muncul dan menantang sang kesatria. Namun Kilmantis bukan musuh biasa. Sebagai kesatria belalang, ia mampu merobek armor baja milik Kohei dan Kenggo dengan mudah. Pertarungan baru pun dimulai, dan kali ini, taruhannya jauh lebih besar dari sekadar kemenangan di medan tempur. 2 B-Fighter pria terkapar di tanah, terhempas oleh kekuatan dahsyat Kilmantis. Melihat rekan-rekannya tak berdaya, Ayu pun meledak dalam kemarahan. Tanpa ragu, ia berubah dan menantang Kilmantis dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun di balik aksinya yang heroik, ada bahaya tersembunyi yang mengintai. Ternyata nenek yang tadi ia selamatkan adalah Bizak, kesatria Melzart yang sedang menyamar dan menunggu waktu untuk menyerang Ayu secara diam-diam. Tapi sebelum niat jahat itu terwujud, langit malam tiba-tiba disinari cahaya putih terang, seperti sorotan LED raksasa dari surga. Pertarungan terhenti. Semua menoleh ke arah datangnya cahaya. Dari kejauhan, muncul sosok misterius, berjalan dengan tenang namun penuh wibawa. Dialah B-Fighter Genji, sang pengguna armor serangga kunang-kunang. Dengan senjata jarak jauhnya, Genji melumpuhkan Kilmantis hanya dalam beberapa tembakan akurat. Kilmantis pun terpaksa mundur. Kemudian Genji memperkenalkan dirinya dengan mengangkat senjata kristal yang memancarkan cahaya gemerlap seperti kunang-kunang di malam hari. Ia pun berubah ke wujud manusianya. Namanya adalah Julio Rivera. Julio adalah pemilik medali ke-6, medali kunang-kunang, dan seorang arkeolog dari Cosmo Academia Cabang Amerika Selatan. Tak seperti Ayu yang terbiasa dengan teknologi dan sering melupakan pentingnya alam, Julio justru sebaliknya, ia sangat mencintai bumi dan segala keindahannya. Pertemuan mereka bukan hanya mempertemukan 2 pendekar, tapi juga 2 dunia yang berbeda. Julio dengan kelembutannya, mulai mengubah pandangan Ayu tentang alam. Ia meniup suling bambu sambil menceritakan pentingnya harmoni dengan bumi. Dan ketika Ayu terluka, Julio dengan penuh perhatian membalutnya dengan tumbuhan obat yang dibungkus sapu tangan. Gaya lembut dan penuh empati itu, diam-diam membuat hati Ayu ditumbuhi benih cinta. Sementara itu, di markas Melzart, Delinger naik pitam. Ia memarahi Kilmantis karena bertindak semaunya. Namun Kilmantis tidak terima dan kali ini ia tak sendiri. Ia menggandeng Bizak untuk menantang balik Delinger.
Melihat situasi makin panas, Mother Melzar pun memberi restu. Kilmantis dan Bizak ditugaskan langsung untuk memburu para B-Fighter. Kembali ke Ayu yang saat itu sedang menjalankan misi sendirian. Tanpa suara Bizak muncul dari belakang dan menculiknya. Di tempat yang sama, Julio tiba mengikuti jejak Ayu yang hendak memasuki sebuah gudang tua. Namun dari balik pepohonan, Kilmantis menyergapnya dan pertarungan pun pecah. Ayu dijadikan umpan. Kilmantis ingin menyingkirkan Julio. Tapi sebelum ia bisa mengeksekusi rencananya, Kohei dan Kenggo datang untuk memperkuat pertahanan. Kilmantis pun kabur dan ketiga B-Fighter cowok ini pun langsung mengejarnya, namun tanpa mereka sadari. Ayu yang asli disekap di dalam sebuah gudang sendirian. Menunggu pertolongan yang belum pasti datang. Julio menemukan sapu tangan miliknya yang tadi ia gunakan untuk membalut luka Ayu. Itu menjadi petunjuk bahwa Ayu yang bersamanya selama ini hanyalah tipuan. Beberapa saat kemudian, Ayu pun datang dan membawa mereka menuju gudang tua tempat di mana konon tersimpan sebuah senjata kuno yang luar biasa kuat. Tapi sayangnya itu semua hanyalah jebakan. Kilmantis muncul dari balik kegelapan dan menyerang tanpa ampun. Julio berusaha sekuat tenaga melindungi Ayu tapi situasi makin genting. Pertempuran pecah dan keempat B-Fighter pun terdesak. Kohei dan Kenggo masih belum bisa berubah karena armor mereka sedang dalam tahap perbaikan. Di tengah krisis, Ayu meminta izin untuk meminjam break pointer milik Julio. Julio sempat ragu, tapi semua keraguan itu lenyap saat ia melihat ada dua Ayu di tempat yang sama. Pertempuran pun berubah menjadi duel antara Ayu asli dan Ayu palsu. Untuk membuktikan siapa yang asli, Ayu menunjukkan bekas lukanya yang sudah sembuh, berkat sentuhan kekuatan alam dari senjata kunang-kunang milik Julio. Seketika itu juga, semua menjadi terang. Kekuatan Bright Pointer tak hanya untuk menyerang, tapi juga untuk menyembuhkan. Saat Kilmantis kembali menyerang dan memaksa Julio menyerahkan senjatanya, Julio dengan cepat melemparkannya ke arah Ayu. Dengan keberanian dan kecepatan, Ayu menyudutkan para monster termasuk Bizak yang akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Ayu pun berubah menjadi Tentou dan menggunakan Bright Pointer bukan hanya untuk bertempur, tapi juga untuk memulihkan armor Kohei dan Kenggo. Dan dalam cahaya yang membara Kabuto dan Kuwaga akhirnya bangkit kembali. Julio pun menyusul ke medan tempur. 4 B-Fighter kini berhadapan langsung dengan 2 kesatria tangguh dari Melzar. Meski unggul jumlah, pertarungan jauh dari kata mudah. Kilmantis, dengan senjata unik bernama Raprial, menyerang dengan pola yang tak terduga. Sementara Bizak lincah seperti bayangan, bergerak cepat seolah punya teleportasi selevel Ultra Instinct-nya Son Goku. Serangan demi serangan tak mampu menjatuhkan dua musuh ini. Namun di tengah tekanan, Julio menemukan celah dengan memutuskan untuk memasangkan Bright Pointer miliknya ke senjata Ayu agar sensor senjatanya bisa membaca dan mengunci pergerakan lawan dengan akurasi tinggi. Ayu pun menembakkan serangan pamungkas. Cahaya terang melesat, menghantam 2 kesatria Melzar. Mereka tak tumbang namun mental mereka goyah. Kilmantis dan Bizak pun memilih mundur. Keesokan harinya, Julio harus kembali ke Amerika Selatan. Sebelum pergi, ia mempercayakan Bright Pointer kepada Mai untuk memperkuat B-Fighter dalam menghadapi ancaman berikutnya. Dan kepada Ayu ia menyerahkan suling kecil miliknya. Tanpa sederhana, namun bagi Ayu itu bukan sekadar hadiah. Itu adalah simbol perubahan. Julio bukan hanya membuatnya kuat tapi juga menyadarkannya akan pentingnya mencintai alam. Dari sanalah benih cinta mulai tumbuh diam-diam di hati Ayu. Kini, mereka berpisah tak ada yang tahu kapan akan bertemu kembali. Tapi satu hal pasti yaitu perjuangan belum selesai. Pertempuran baru telah menanti di episode selanjutnya.